kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok pemuda, Pak? Bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah faulaika fil 'adzabi muhdarun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun.
yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun, dan pada hari terjadi kiamat, yauma idzin yatafarraqun, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok masing-masing. Nanti ketika kita sudah dibangkitkan di akhirat, semuanya nanti pada bingung, Pak. Semuanya tidak ada perlindungan, semuanya ngurusi masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Saat itu sudah semuanya itu akan lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anaknya. Karena apa? Karena masing-masing sibuk
ngurusi dirinya sendiri. Semua itu nanti akan berakibat kepada kita, Pak. Apa yang kita kerjakan di dunia semua akan kembali kepada kita, dan kita akan rasakan nanti ketika kita sudah dibangkitkan. Semua sibuk, semua bingung cari pertolongan. Nah, ternyata di antara yang bingung-bingung ada yang nyantai, ada yang hidupnya tenang. Kenapa? Karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang dinaungi oleh Allah, Pak, nanti di akhirat. Inilah kalau bisa kita termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin pendusta, bukan pemimpin janji-janji bukan pemimpin yang seperti itu, tapi pemimpin yang adil. Apakah sekarang ada pemimpin yang tidak adil, Pak? Ada. Ada pemimpin yang tidak adil secara jabatan, secara struktural. Tapi jangan lupa kita itu juga pemimpin, ya. Karena apa? Karena kita itu masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah. Pemuda, pemudi memimpin atas dirinya sendiri. Suami memimpin atas keluarga. Nah, sampai tingkat atasnya. Karena masing-masing kita adalah pemimpin, Pak. Dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan imam yang adil nanti di akhirat dia santai, tenang, yang lain kebingungan. Ini orang tenang, ini orang sudah ada lindungan atau naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bagaimana naungannya. Apakah dinaungi seperti ada awan atau seperti ada yang lain, Allahu a'lam. Yang penting mendapatkan jaminan naungan. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok pemuda, Pak? Bahasanya. Kenapa kok tidak syekh? Ya, syekh itu ya kakek atau yang tua atau yang dituakan, dihormati. Kenapa tidak itu? Karena pemuda itu rata-rata, Pak, nafsu dunianya itu lebih semangat, lebih tinggi, tantangannya banyak, godaannya besar. Maka aneh ada pemuda yang rajin sekali untuk ibadah pada Allah. Itu jarang, Pak. Itu jarang. Maka pemuda yang seperti ini, Masya Allah, insya Allah akan mendapatkan naungan. Sudah muda, rajin ibadah, ya taat kepada Allah, itulah yang kita harapkan. Semoga anak cucu kita termasuk golongan-golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Atau termasuk kita yang masih golongan pemuda. Ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Golongan yang mana orang ini atau rajul, Bapak Ibu, kalimat hadisnya kenapa rajul? Loh, berarti laki-laki toh enggak. Rajul ini juga mewakili perempuan. Ya, terus kemarin yang sempat ya kita disampaikan ketika pengajian, ternyata ya doa untuk yang meninggal dunia ada yang firlahu firlaha. Nah, kenapa kok hu? Karena dikembalikan ke mayit. Maka yang meninggal perempuan juga itu ternyata yang memakai hu. Nah, kenapa kok hu? Ya, ini harus bisa menjawab karena dikembalikan pada kalimat mayyit. Nah, mayyitun. Nah, maka pakai hu. Loh, apakah pakai ha enggak masalah? Ya pakai saja hu, aman. Ya gitu saja. Loh, saya kok doanya Allahumma firlahu, hu dikembalikan kepada mayyitun. Nah, sama seperti ini. Kenapa kok kalimatnya rojulun?
Apakah cuma laki-laki saja? Jawabannya tidak, perempuan juga termasuk di dalamnya. Nah, maka ini untuk pengetahuan kita, ya Allahumma fir lahu, lojok hu kan yang meninggal, dijelaskan saja, hu itu dikembalikan kepada mayyitun. Nah, mayyitun. Nah, mayyit itu sudah mewakili semuanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, monggo dijawab seperti itu. Nah, apakah ha salah? Ya, dijelaskan lagi saja. Ha itu memang dhamir untuk perempuan. Ya, kalau memang menganggap ha itu benar, ya monggo. Tapi karena kenapa hu? Ya jangan jadi perdebatan ha hu ha. Iki sing mati, sing meninggal lanang loro wedok siji. Ya apa, Pak? Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, Allahumma fir lahuma, Allahumma fir lahum. Nah, cukup hu juga tidak masalah, hum juga tidak masalah. Itu tidak menjadi perdebatan. Ya, intinya kalau yang mengucapkan Allahumma fir lahu bagi mayit yang perempuan itu juga tidak salah. Nggih. Jadi jangan diperdebatkan Allahumma fir laha, Allahumma fir lahu, karena kembali kepada kalimatnya mayyitun. Ya, semuanya itu mayyit. Nah, kita juga nanti menjadi mayyit. Kapan, Pak? Sekarang? Kalau masih gelem. Ada yang mau jadi mayyit? Langsung kita praktekkan Allahumma. Oh ya. Guyut dah. Ya. Semuanya akan mengalami meninggal dunia. Ya, salah satunya jamaah kita juga Pak Tahiyat nih. Tahiyat betul ya. Pak Tahiyat ya, itu di Sukodono nggih, itu meninggal dunia. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua keluarga jamaah yang meninggal monggo disampaikan. Jangan menunggu dari saya, jangan menunggu dari ya Pak Sanusi, jangan menunggu dari takmir. Kalau memang ada kabar meninggal langsung saja share di grup, Pak. Jangan menunggu-menunggu. Loh, kok nggak tahu kabar? Saya kok baru dikabari, baru di share di grup. Enggak. Ya, jangan menunggu kabar. Cross check kebenarannya, langsung sampaikan di grup. Ya, insya Allah kita juga akan nanti bertakziah. Maka Bapak Ibu yang khususnya masuk grup Usisalah Taqwa, monggo kalau ada kabar sakit, kabar meninggal, tolong disampaikan. Nanti kita bisa bantu untuk doa. Sama seperti tadi pagi subuh jam 1, yaitu Bu Yosi itu yang punya travel PT Asofa yang kita kerjasama dan kemarin mengkorbankan satu sapi. Itu ibunya sakit, ya kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplikasi ya, penyakitnya banyak jadi satu, ya namanya orang tua Pak, banyak penyakit seperti itu wajar, tapi kita doakan saja dan semoga sakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Nah, yang keempat, ya tadi kan ketiga, ya seseorang yang ketiga dulu, seseorang yang terpaut hatinya di masjid. Ayo kita memakmurkan masjid Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Ya, kita memakmurkan masjid, minimal hadir sholat jamaah di masjid, minimal itu Pak. Maksimal ya diurusi masjidnya, bagaimana cara memakmurkannya, bagaimana masjid ini supaya berkembang dan lain sebagainya. Allah akan memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang memakmurkan masjid. Ya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Yang keempat, rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta, bukan pacaran, bukan menikah, enggak, tapi cintanya ini karena Allah dan pisahnya juga karena Allah. Ya bisa sahabat, ya bisa istri, bisa saudara sesama muslim.
Ya baik laki-laki perempuan kumpulnya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Kumpulnya karena ngaji, kumpulnya karena sholat berjamaah, kumpulnya karena melakukan hal-hal positif, nyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Pisahnya juga karena Allah, bukan karena bermusuhan. Nah ini Pak. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atan data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada perempuan yang data mansib, punya kedudukan, jabatannya tinggi, anaknya bos, anaknya orang nomor 1, anaknya orang kaya raya, cantik, wajamalin dan cantik luar biasa, manggil untuk berbuat zina. Apa jawabannya? Inni akhafullah. Hati-hati, zina itu termasuk dosa yang besar Bapak Ibu. Apalagi ada yang nanti seseorang yang Allah itu tidak ingin melihat wajahnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang itu fakir, orang itu gak patek sugih, orang itu biasa saja, sombong. Kalau kaya sombong, iya gak wajar. Karena ada yang disombongkan. Karena ada yang disombongkan. Kalau kaya sombong karena ada yang disombongkan. Tapi sombong itu tidak boleh dalam agama. Kalau kaya sombong karena ada yang disombongkan. Penguasa sombong karena ada yang disombongkan. Iki gak kaya, biasa-biasa saja, jabatannya biasa-biasa saja, sombong. Nah ini makanya orang-orang yang sederhana janganlah punya ekspektasi untuk lebih. Maksudnya gaya hidup Bapak Ibu semampu kita, sewajarnya saja. Gajinya 1 juta, HP ini iPhone 12, harganya 20 juta. Terus laptopnya MacBook, Apple Groa. Semerap nggih Apple Groa, ono Apple terus ono Groa niku ya. Wah, tuntutannya tinggi, akhirnya kelimpungan. Maka Bapak Ibu, ayo kita ikhtiarkan hidup ala kadarnya. Janganlah kita menjadi orang sombong, kita menjadi orang-orang yang sedang-sedang saja, yang pertengahan saja, hidup sederhana, santai. Selanjutnya yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, bisadaqatin, seseorang itu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai ungkapannya itu tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Intinya dia melakukan sedekah itu tidak nampak, diam, tidak istilahnya tidak pamerkan. Yang terakhir, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang ketika mengingat Allah itu sampai meneteskan air mata dalam posisi sendiri Pak. Kadang itu ada orang yang menyesal tapi gak sampai meneteskan air mata. Nggih napa mboten? Ada yang seperti itu nggih. Aku pengin nangis tapi gak iso nangis. Coba Pak berusaha. Coba berusaha untuk nangis. Nangis apa? Untuk mohon ampun kepada Allah. Nangis apa? Untuk kita curhat pada Allah, kita nangis. Kalau gak bisa nangis, tangisi diri kita karena gak bisa nangis. Coba kita bayangkan kita dekat dengan Allah, kita mohon ampun sama Allah, karena kita gak tahu Pak dosa kita berapa. Bayangkan kita itu banyak dosanya, ya Allah ampunilah saya ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, maka saya termasuk orang-orang yang rugi ya Allah, rugi besar. Nangis Pak, ya Allah ya Allah. Kapan itu?
posisi dalam sendiri. Maka Bapak Ibu yang biasa nangis mohon kepada Allah, ya, kapanpun itu waktunya, bisa siang, bisa malam, bisa sore, monggo terserah Bapak Ibu. Ya, kita introspeksi nangis, maka punya peluang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terbiasa ini ayo ditingkatkan. Mumpung sekarang kita masuk bulan Muharram, Pak. Ya, kita masuk bulan Muharram. Sebentar lagi 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saya lewati 17 Agustusnya, tanggal 18, tanggal 19 itu 2 hari, ya, Tasu'ah dan Asyura. Insyaallah tanggal 19 insyaallah ya puasa Asyura, hari Kamis insyaallah. Monggo dimanfaatkan. Kalau tidak puasa eman. Kenapa? Karena punya peluang untuk diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Pak, ayo kita ikhtiarkan. Boleh ditambahi puasa Tasu'ah, boleh. Hadisnya ya, ketika Rasulullah tahu kalau itu adalah ya, orang Yahudi dan Nasrani melakukan seperti itu, maka ayo kita selisihi 1 hari. Ya, bukan hanya tanggal 10, maka tanggal 9-nya monggo. Ya, kalau mau puasa hari Rabu silahkan, puasa hari Kamis dianjurkan, Pak. Ini sunnah yang punya potensi untuk menghapus dosa eman kalau kita tidak puasa. Ayo kita sama-sama mengamalkan mumpung masih bulan Muharram, Pak. Setelah itu kembali ke bulan yang biasa saja pahalanya. Yang ngaji saat ini Bapak Ibu itu ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Itulah tadi 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin, Pak.